Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya masih berbagi bagaimana cara membuat taplak meja bulat kecil seperti ini, atau sering disebut doily crochet. Ini adalah model taplak bulat yang kedua yang saya buat. Cara membuatnya masih sama-sama gampang karena bentuknya yang kecil, jadi tidak begitu rumit. Untuk para perajut pemula harus mencoba cara membuat taplak kecil seperti ini agar kalian mudah untuk membuat taplak yang lebih besar nantinya. Dalam pembuatan taplak ini saya menggunakan benang polyester warna hijau muda seperti ini. Lalu di sini ada korek api untuk memotong benang dan ada hakpen. Ini ukurannya 3 dan 4, tapi saya menggunakan yang nomor 4. Kita mulai saja bagaimana cara membuatnya. Pertama kita buat magic ring. Lalu kita buat 3 rantai. Selanjutnya kita buat 15 double crochet. Kita akan mengerjakan 15 double crochet di dalam magic ring ini. Setelah 15 double crochet seperti ini, lalu kita kencangkan dulu magic ringnya. Kita tarik kencang. Setelah itu kita satukan putaran pertama ini dengan slip stitch. Seperti ini ya bentuknya, 3 rantai ditambah dengan 15 double crochet. Selanjutnya kita menuju putaran kedua. Kita buat 3 rantai, 1 2 3, lalu kita tambah 2 rantai, 1 2, jadi totalnya ada 5 rantai. Selanjutnya kita buat double crochet, 1 double crochet pada lubang yang sama di lubang rantai tadi. Seperti ini ya. Selanjutnya kita akan melewati satu lubang ini di bawah. Kita buat 1 double crochet pada lubang berikutnya di sini. Lalu kita tambahkan 2 rantai. Kita buat 1 double crochet lagi pada lubang yang sama. Seperti itu ya bentuk polanya. Lalu kita lanjutkan, kita langkah satu lubang, kita buat 1 double crochet, kita buat 2 rantai, lalu 1 double crochet pada lubang yang sama. Kita akan mengerjakan pola seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran kedua. Perhatikan di sini ada jarak 1 lubang. Lalu kita akan satukan putaran ini dengan slip stitch pada rantai ketiga.
Putaran kedua sudah selesai, seperti ini ya bentuknya. Kita akan melanjutkan ke putaran selanjutnya, yaitu putaran ketiga. Kita akan buat satu slip stitch menuju lubang rantai. Setelah itu kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan 1 double crochet. Lalu 2 rantai. Kemudian kita buat 2 double crochet lagi pada lubang rantai yang sama. Selanjutnya kita langsung menuju pada lubang rantai berikutnya. Kita buat 1 rantai dulu, lalu kita buat 2 double crochet, dua rantai, lalu 2 double crochet lagi. Seperti ini bentuk polanya. Untuk menuju pola berikutnya, kita tambah 1 rantai di sini. Selanjutnya kita buat 1 rantai untuk menuju ke pola berikutnya. 2 double crochet. 2 rantai, 2 double crochet lagi. Kita akan mengerjakan pola seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran, kita tambah 1 rantai, lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Putaran ketiga sudah selesai, selanjutnya kita menuju putaran keempat. Kita buat 2 slip stitch menuju lubang rantai. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Lalu kita tambah 2 double crochet. Dua rantai. Setelah itu kita buat 3 double crochet pada lubang yang sama. Untuk menuju pola berikutnya kita buat 1 rantai. Lalu kita buat 3 double crochet pada lubang rantai. Dua rantai. 3 double crochet lagi pada lubang yang sama. Kita akan membuat pola seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di putaran terakhir, kita tambah 1 rantai, lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch.
Putaran keempat sudah selesai. Sekarang kita menuju putaran kelima. Kita buat 3 slip stitch menuju lubang rantai. Kemudian kita buat 3 rantai. Kita tambahkan dengan 3 double crochet. Seperti ini ya, 3 rantai ditambah 3 double crochet. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita buat 4 double crochet pada lubang yang sama. Untuk menuju lubang rantai berikutnya, kita buat 2 rantai. Kemudian kita buat 4 double crochet. Lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita buat 4 double crochet lagi pada lubang yang sama. Seperti ini ya bentuk polanya. Untuk menuju ke lubang rantai berikutnya, kita tambah 2 rantai. Lalu kita buat pola di lubang berikutnya. Kita akan membuat pola seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran, kita tambah 2 rantai, lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Putaran kelima ini sudah selesai, selanjutnya kita menuju putaran keenam. Kita buat 4 slip stitch menuju lubang rantai. Lalu kita buat 3 rantai. Kita tambahkan 4 double crochet. Kita buat 3 rantai, lalu kita buat 5 double crochet dalam lubang yang sama. Untuk menuju lubang rantai berikutnya, kita buat 3 rantai. Kemudian kita buat 5 double crochet. Lalu 3 rantai. Kemudian 5 double crochet lagi pada lubang yang sama.
Kita akan mengerjakan dengan pola seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran, kita buat 3 rantai. Lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Putaran ke-6 ini sudah selesai. Sekarang kita menuju putaran ke-7. Kita buat 5 slip stitch menuju lubang rantai. Kemudian kita buat 3 rantai. Kita tambah dengan 4 double crochet. Lalu kita buat 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat 5 double crochet lagi pada lubang yang sama. Untuk menuju lubang rantai berikutnya, kita buat 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat 5 double crochet. Empat rantai, kemudian 5 double crochet lagi. Seperti ini ya bentuk pola putaran ke-7. Setiap kita akan menuju lubang rantai berikutnya, kita buat 4 rantai terlebih dahulu, lalu kita buat pola pada lubang rantai berikutnya. Pola seperti ini akan kita kerjakan hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran, kita buat 4 rantai. Kemudian kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Putaran ke-7 sudah selesai, sekarang kita menuju putaran ke-8. Pertama untuk menuju lubang rantai kita buat 5 slip stitch. Lalu kita buat 3 rantai di awal. Kita tambahkan dengan 9 double crochet. Seperti ini ya polanya, kita tidak membuat rantai di tengahnya, tapi kita membuat 3 rantai
ditambah dengan 9 double crochet. Lalu untuk menuju lubang rantai berikutnya kita buat 5 rantai. Setelah itu kita buat 1 single crochet di tengah lubang rantai, ini di jarak sini. Kita buat 1 single crochet seperti ini. Kemudian kita buat 5 rantai lagi untuk menuju lubang rantai. Lalu pada lubang rantai kita buat 10 double crochet. Seperti ini ya bentuk pola putaran ke-8. Kita akan mengerjakan pola seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran. Kita buat 5 rantai. Kemudian 1 single crochet di tengah rantai, lalu kita buat 5 rantai lagi. Lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Sekarang putaran ke-8 sudah selesai. Seperti ini ya bentuknya. Selanjutnya kita akan menuju putaran ke-9. Di sini kita tidak membuat slip stitch, tapi kita langsung membuat 3 rantai. Lalu kita tambah 1 rantai, jadi total ada 4 rantai. Pada lubang berikutnya kita langsung membuat 1 double crochet. Kita halat dengan 1 rantai. Lalu kita buat 1 double crochet lagi. 1 rantai lagi. Seperti itu ya. 1 double crochet, 1 rantai. Untuk jumlah double crochet yang kita kerjakan pada putaran ke-9 ini sama dengan putaran ke-8. Cuma bedanya pada putaran ke-9 ini setiap double crochet di jarak 1 rantai. Seperti ini polanya. Perhatikan ya, setiap 1 double crochet dihalat dengan 1 rantai. Untuk menuju ke pola berikutnya kita buat 5 rantai. Lalu kita buat 1 double crochet pada lubang single crochet di sini ya. Setelah itu kita buat 5 rantai lagi. Setelah itu kita langsung membuat pola berikutnya. Jadi seperti ini ya bentuknya. Pembuatan pola ini sama dengan pola di awal tadi, yaitu 1 double crochet dihalat dengan 1 rantai. Kita akan mengerjakan pola seperti ini hingga akhir putaran ke-9. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran ke-9. Kita buat 5 rantai.
Lalu kita buat satu double crochet pada single crochet seperti ini. Kita buat 5 rantai lagi, lalu kita tutup putaran ini dengan slip stitch. Sekarang putaran ke-9 ini sudah selesai. Seperti ini ya bentuknya. Selanjutnya kita akan menuju putaran ke-10, yaitu putaran yang terakhir. Kita buat 3 rantai. Lalu kita buat satu single crochet di lubang rantai di antara 2 double crochet seperti ini. Kita buat 3 rantai lagi. Satu single crochet lagi. Kalian perhatikan saja ya cara membuatnya. Jadi seperti ini ya bentuknya. Lalu untuk menuju pola berikutnya kita buat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buat single crochet di atas double crochet. Seperti ini bentuknya. Kemudian kita lanjutkan dengan 3 rantai. Lalu satu single crochet lagi di antara double crochet, 3 rantai lagi, single crochet lagi. Seperti itu ya bentuk pola di putaran ke-10 ini. Diselang-seling 3 rantai dan single crochet. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-10. Kita selesaikan sedikit lagi. Terakhir kita buat 5 rantai. Lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch di daerah sini ya, di single crochet di awal. Putaran ke-10 ini sudah selesai. Seperti ini bentuknya. Kita tinggal menyelesaikan sedikit lagi untuk memotong benangnya. Kita buat satu rantai sebagai pengunci. Lalu kita potong benangnya dengan korek api. Sekarang benang sisa ini akan kita selipkan saja ke bagian belakang menggunakan hakpen. Perhatikan ya caranya. Kita kait-kaitkan ke bagian belakang. Lalu sisa benang ini akan kita rapikan dengan korek api. Sekarang taplak meja ini sudah jadi. Kita tinggal merapikan sedikit di bagian bawah ini. Benang awal tadi ya, kita selip-selipkan juga sama seperti yang tadi. Kita potong dulu benang sisanya dengan pemotong benang. Setelah pendek seperti ini, lalu kita rapikan dengan korek api.
Sekarang taplak meja kecil ini sudah jadi, seperti ini bentuknya. Semoga kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Demikian video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam pembuatan video ini masih banyak kekurangan. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.